got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang mengangkat tema konsep pernikahan. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pernikahan. Selamat menyaksikan. Pengertian nikah secara etimologis ialah perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti al-wat'i, al-dumo, al-tahdul, al-jamu atau ibarat an al-waqt yang berarti bersetubuh. Hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad. Perkataan nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya hakikat dan arti kiasan majaz. Dalam pengertian yang sebenarnya, kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin. Menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah. Nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan ada 6. Yang ke-1 yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Yang kedua, perkawinan adalah sah bila mana hukumnya menurut hukum agama masing-masing. Yang ketiga yaitu menganut asas monogami. Yang keempat yaitu undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Yang kelima yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh istri. Sekian. Dasar hukum nikah. Dasar syariatan nikah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah atau boleh. Pada dasarnya arti nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri. Rukun dan syariat nikah. A. Rukun nikah. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut. Yang pertama, calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, lalu jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Wali nikah, syarat-syarat laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Lalu yang keempat, saksi nikah, syarat-syaratnya
Yang pertama adalah minimal 2 orang laki-laki. Kedua, hadir dalam ijab kabul. Ketiga, dapat mengerti maksud akad. Yang keempat, Islam. Yang kelima, dewasa. Yang kelima, ijab kabul dan syarat-syaratnya. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. Memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Ijab dan kabul bersambungan. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh. Lalu G, majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dan mempelai wanita dari 2 orang saksi. Syarat-syarat nikah. Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lalu yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat kedua pasal ini cukup diperoleh oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Tujuan pernikahan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut. 1. Melegalkan hubungan seksual untuk memenuhi keinginan sifat manusia. Kedua, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 3. Memperoleh keturunan yang sah. Adapun hikmah pernikahan yaitu 1. Menghindari terjadinya perzinahan. 2. Menikah dapat menurunkan pandangan dari memandang wanita yang diharamkan. 3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS. Yang keempat, lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga. Yang kelima, nikah merupakan setengah dari agama. 6. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Pernikahan menghubungkan persahabatan, persaudaraan, dan kegembiraan batin, menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial. Sekian penjelasan dan review dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.